Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada, pada malam ini kita melanjutkan kitab Madzagola Iblis, kitab Madzagola Iblis episode yang ke-6, yang dimana episode yang sebelumnya yaitu episode yang ke-5 sudah dijelaskan mana seorang fakir yang sabar dan seorang yang dianggap kaya dia bersyukur. Itu sangat jelas diuraikan oleh iblis di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk itu kalian silahkan melihat kembali kepada episode yang ke-5. Bisa dilihat di channel Habib Betawi, Habib Faisal bin Agil Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada episode yang ke-6 dilanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada iblis, "Kaifa yakunu haluka idza qamat ummati ila shalah?" Hai iblis, bagaimana keadaan umatku apabila dia mendirikan salat? Hai iblis, bagaimana keadaan umatku bila mana dia mendirikan salat? Qala, berkata iblis, "Ya Muhammad, hai Muhammad, talhaqanil huma wa ra'dah. Hai Muhammad, ketahuilah apabila umatmu salat, maka aku diserang, dihantui atau diserang oleh demam dan gemetar." Lihat, iblis ketika melihat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, maka iblis dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut, dalam keadaan demam. Jadi kalau mau bikin demam iblis, jangan tinggal salat. Waqala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Walima ya la'in?" Bagaimana itu bisa terjadi, hai yang dilaknat Allah, hai iblis, bagaimana bisa itu terjadi? Qala, kata iblis, "Innal 'abda idza sajada lillah sajdatan rafa'allahu darajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innal 'abda, sesungguhnya hamba-hamba Allah, sesungguhnya seorang hamba idza sajada lillah, apabila dia sujud untuk Allah, hanya karena Allah, dia sujud dalam solatnya bukan karena yang lainnya, dia sujud lillah hanya karena Allah, sajdatan, satu kali saja dia sujud. Apalagi kita sujud berapa kali dalam satu hari satu malam? Satu kali saja sujud, kata iblis, rafa'allahu darajah, maka Allah angkat satu derajat. Satu kali sujud, satu derajat. Satu kali sujud, satu derajat. Terus Allah naikkan. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan sujud karena Allah di dalam sholatnya. Nah saudara sekalian, sekarang kita lihat bagaimana di dalam sholat. Kita lihat begitu banyak orang-orang yang melakukan sholat, akan tetapi perbuatannya masih perbuatan yang keji dan munkar, masih berperilaku yang tidak baik. Ada apa? Apakah sholat yang salah? Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata." Sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu yang mencegah, tanha, kembalinya fa'ilnya kepada solat. Solat itu yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Apabila orang sholat, maka difilteri, dilindungi oleh sholat tersebut yang diterima Allah, yang mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Apa perbuatan keji dan munkar? Tanha anil fahsya'i wal munkar, fahsya dan munkar. Perbuatan keji adalah perbuatan yang dilarang Allah yang sifatnya pribadi. Tapi kalau kemungkaran itu adalah yang sifatnya selain pribadi tapi menghancurkan orang lain. Seperti misalnya orang yang minum minuman keras buat pribadinya, maka itu perbuatan fahsya yang keji. Tapi kalau munkar, dia sudah minum, dia ngedarin, dia ajak orang atau menghancurkan masyarakat sekitarnya, apalagi lebih luas daripada itu. Oleh karena itu ada perintah nahi munkar. Ya, jadi sangat lebih sulit menghancurkan atau meredam atau menghilangkan dari perbuatan kerusakan di masyarakat. Kenapa? Karena yang rusak bukan hanya pribadinya, tapi merusak orang-orang di sekitarnya. Apalagi lebih jauh daripada itu. Kembali lagi saudara, sholat mencegah dari perbuatan dan keji dan munkar. Nah sekarang gak usah kita nyalahkan orang lain, gak usah tudang-tuding, lihat ini, lihat itu. Lebih baik muhasabah, kita lihat diri kita. Kita masih berbuat keji dan munkar, perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah yang dilarang Allah Ta'ala, padahal kita selama ini sholat, ketahuilah berarti sholat kita selama ini banyak kelalaian. Inna salatal ghafil la tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasannya sholat yang lalai tidak mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ya, dalam ilmu alat ada namanya, atau ilmu hadis atau ilmu Quran ada namanya mafhum mukhalafah, pengertian yang terbalik. Apabila sholat itu diterima mencegah dari perbuatan dan keji dan munkar, maka sholat yang tidak diterima, apalagi nggak sholat. Apalagi nggak sholat. Sholat aja kalau lalai, nggak benar, nggak diterima karena rukun syarat sholat dia nggak pelajarin, rukun-rukun syarat wudhu dia nggak pelajarin, rukun-rukun syarat air yang menunjang sahnya wudhu yang menunjang daripada sahnya sholat, ilmu-ilmu dasar dalam keseharian nggak dipelajarin, maka tidak mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Dan juga dalam Al-Quran Allah juga masukkan orang yang sholat ke dalam neraka wel. Oleh karena itu bacanya sebaiknya jangan diputus, tapi dilanjutkan. Yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Wel, neraka wel, celaka buat orang yang sholat. Sholat yang mana? Yang sholatnya lalai, yang keluar dari waktunya, sholat yang gak pakai ilmunya, yang sholat hatinya kemana-mana dan sebagainya. Padahal dia sholat tapi celaka. Oleh karena itu bagaimana orang yang tidak sholat? Iblis aja sangat takut sama orang yang gak sholat. Pada satu hari iblis nemenin orang yang gak sholat di waktu subuh nggak sholat, zohor nggak sholat, ditemenin. Waktu isya sampai orang itu tertidur, maka iblis kabur, ngibrit. Ada yang bertanya kepada iblis, hai iblis, dari pagi inti temenin itu orang sampai malam, giliran tidur inti kabur. Kata iblis, cukup, saya sudah terlaknat. Satu kali saya nggak sujud kepada Allah. Sujudnya sujud penghormatan antara hamba kepada hamba, antara makhluk kepada makhluk, yaitu Allah perintahkan saya untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, saya tolak, Allah laknat saya. Bagaimana ini orang yang Allah perintahkan satu hari satu malam sholat 5 waktu, 17 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tolak, dia nggak jalankan. Bisa lebih laknat. Kalau datang laknat Allah, kalau datang azab Allah, ane nggak mau kebagian. Cukup, kata iblis tuh. Ya, hati-hati, jangan gampangin sholat. Sholat ini yang pertama yang Allah akan tanyakan yaumil qiyamah.
Kalau sholatnya bagus, baik, insya Allah amal-amal yang lain akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya sudah buruk, maka amal-amal lain akan sulit, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam jangan pernah tinggal sholat. Pelajarin ilmunya, jangan tibang sholat doang, pelajarin ilmunya. Kalau itu sudah dipelajarin dengan benar, insya Allah itu yang dikatakan iblis, maka aku tertimpa demam dan gemetar. Karena sesungguhnya hamba yang sholatnya dengan benar, sujud lillah karena Allah, maka Allah angkat setiap sujudnya 1 derajat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, oleh karena itu perintahkan anak istri kita jangan tinggal sholat. Karena kalau dia tidak sholat berarti dia merubuhkan agamanya sendiri. Sholat satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita melalui Habibuna Muhammad SAW yang face to face, langsung ketika Isra dan Mi'raj. Yang lain ibadah-ibadah yang lain semuanya di alam bumi, di bumi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apakah itu haji, apakah itu puasa, apakah itu zakat, itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril ya waktu di dunia. Tapi kalau sholat Allah undang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Allah Ta'ala face to face tanpa perantara, langsung. Dan juga dalam Al-Quran yang saya tadi ulang tadi, saya akan ulang lagi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hanya satu-satunya ibadah yang Allah katakan inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak dikatakan innal hajja, inna zakata, tidak dikatakan sesungguhnya haji itu, sesungguhnya puasa itu, sesungguhnya zakat itu. Tidak, yang Allah katakan adalah sholat. Saudara, kalau sholatnya udah benar, niscaya yang lain akan ngikut, akan baik orang tersebut, akan puasa, akan ini, akan itu, perbuatan baik akan ngikut dari sholat yang baik. Tapi kalau sholat yang nggak baik, perbuatan baik pun akan hancur, kemudian perbuatan buruk akan dilakukan. Perhatian lagi bagaimana orang yang tidak sholat. Oleh karena itu agama kasih tahu, agama nasihatin, kalau ada teman, kawan, siapapun kenalan kita, kalau dia nggak sholat, waspada, jangan pernah beri amanat kepada orang yang tidak sholat. Jangan pernah kasih kepemimpinan kepada orang yang nggak sholat. Jangan pernah jadikan ketua orang yang tidak sholat. Jangan memberikan sesuatu amanat yang tidak sholat. Kenapa? Allah amanatkan dia untuk ibadah sholat, dia lalaikan. Bagaimana amanat hamba-hamba Allah? Kalau Allah saja sudah dihina, Allah saja sudah dilalaikan, Allah saja sudah dihianati, bagaimana dengan manusia? Oleh karena itu, carilah orang-orang atau pemimpin, siapapun juga, apakah pemimpin rumah tangga, masyarakat, tokoh, dan sebagainya, pilihlah orang-orang yang benar-benar melakukan sholat dengan tata ilmu yang dibenarkan oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dilanjutkan. Nabi bertanya, qala fa idza shamu, bagaimana hai iblis apabila umatku berpuasa? Fa idza shamu, bagaimana umatku bila berpuasa? Qala, jawab iblis, akunu muqayyadan hatta yuftiru. Hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, apabila umatmu berpuasa, aku ini terikat, aku ini diikat sehingga yuftiru, sehingga mereka berpuasa. Jadi umat Islam yang benar-benar melakukan puasa dengan ilmunya, maka pada saat itu juga iblis diikat. Jadi kalau kita ini puasa dengan benar, iblis diikat sama Allah. Diikat dia, nggak bisa menggoda kita. Tuh, jadi kalau kita mau sandera, mau penjara iblis, kita sholat, kita puasa. Ya, Habib, bagaimana kalau kita lagi puasa banyak banget yang berkeliaran? Nah itu. Kan syayatinul jin wa sayanatul ins. Ada setan bentuknya manusia, ada setan dari jin. Setan itu ada dua. Dalam Al-Quran disebutkan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Setan itu penggoda. Apalagi di Indonesia namanya ada genderuwo, ada kuntilanak, ada kolong wewe, ada ini, ada itu, ada pocong. Ya, dibikin-bikin namanya banyak. Kemudian di Amerika ada namanya zombie, ada namanya
Dracula. Mungkin di belahan dunia lain juga namanya beda-beda. Ya setan. Setan itu penggoda. Ada dari bangsa jin dan bangsa manusia. Semuanya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah aku, kata Allah. Jadi kalau ada orang mati jadi jin, kagak jadi, kagak benar. Ya setan-setan, ya jin-jin, ya manusia-manusia. Ya jin-jin, ya manusia-manusia. Enggak ada orang jadi jin atau jin jadi manusia. Ya, jadi jangan ketakutan ada orang mati enggak wajar, gentayangan, orang enggak diterima, kagak. Ya, apalagi orang-orang yang hina matinya ya di penjara. Bagaimana dia mau keluar sedangkan dikubur aja digebugin. Nah, siapa itu? Itulah jin yang menyerupai orang tersebut agar orang lebih takut kepada bangsa jin, kepada makhluk daripada kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadinya penggoda itu setan bangsa manusia, ada penggoda setan bangsa jin. Dan yang was-waskan kita juga ada dari bangsa manusia, ada bangsa jin. Qul a'udzu birabbin nas. Di akhir alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan kita, mewaswaskan hati kita. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kita lagi sholat diwaswaskan 2, 3, 4. Ada lagi jin kagak kita khusyuk, orang datang ke rumah kita, assalamualaikum, dia ketok pintu. Bini bukain pintunya, waalaikumsalam. Ada Habib lagi sholat. Kita denger tuh. Ntar bilangin Habib ya ada undangan maulid, ada undangan tahlil. Ntar jam sekian. Udah. Ya udah, saya nggak bisa nungguin Habib, saya pulang. Udah. Pas saya sholat selesai, assalamualaikum waalaikumsalam, udah selesai. Ya, assalamualaikum. Bini mau ngomong, kita bilang, gue tahu, udah denger. Ya, kadang diwaswasin lagi, kita lagi sholat teman, cepetan nih mau jalan. Ya, diwaswaskan kita dengan urusan dunia, baik itu dari bangsa jin, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bangsa manusia dan bangsa jin. Nah, setan itu ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Begitu kita lagi puasa, setan bangsa jin kagak godain kita, setan bangsa manusia yang godain kita. Dan itu dikatakan oleh ulama paling berat ngadepin setan bangsa manusia. Kalau setan bangsa jin kita baca ayat kursi kabur. Kalau setan bangsa manusia kita nggak kuat-kuat, kita belum baca ayat kursi, habis kita. Walhasil, makanya jaga diri kita, jaga hati kita, jangan sampai kita seperti golongan setan bangsa manusia. Terutama ibadah-ibadah yang wajib jangan ditinggal, sekaligus menuntut ilmunya. Jangan sholat nggak tuntut ilmunya, jangan puasa tapi puasa nggak dituntut ilmunya. Jangan. Kalian ibadah yang diperintahkan Allah, maka menuntut ilmunya pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi benar di dalam tuntunan ilmu agama, di dalam sholatnya, dalam zakatnya, hajinya, dan yang lainnya. Sehingga apa? Derajatnya naik di sisi Allah. Kalau tadi orang yang sholat diangkat derajatnya oleh Allah, bagi yang sholat, bagi yang puasa, itu akan lebih indah juga, yaitu setan bangsa jin itu diikat, kata iblis nih. Ya, iblis kan ketuanya, rajanya daripada raja jin. Iblis ini ya diikat oleh Allah Ta'ala. Golah. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, Fa'idha hajju, bagaimana hai iblis apabila umatku berhaji? Qala akunu majnunan, apabila umatmu ya Muhammad pergi haji dengan haji yang benar, majnunan, saya ini jadi gila. Jadi setan kalau lihat orang pergi haji jadi gila. Makanya berhajilah dengan cara yang benar, tuntut ilmu haji. Kita belum berhaji memang belum wajib, tapi kalau datang panggilan haji maka wajib menuntut ilmunya agar jangan salah. Kalau salah tertolak.
Saya sudah sebut-sebut sering, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah, apapun bentuk amal ibadah itu, kalau tidak diiringi dengan ilmunya, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang luar biasa diterima Allah membuat orang tersebut ketika pulang menjadi lebih baik lagi. Puasa dilakukan, setelah puasa orang itu akan menjadi lebih baik lagi. Karena amal soleh diterima atau tidaknya nyata dalam kehidupannya. Apabila yang dilakukan amal soleh ini diterima Allah, akan merubah semua perilakunya, hatinya dan sebagainya akan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau amal ibadah dilakukan tidak merubah seseorang menjadi baik, akan tetapi lebih menjadi buruk. Pulang haji, setelah sholat, habis puasa, tingkah lakunya, perilakunya, hatinya, perbuatannya bukan menjadi lebih baik tapi menjadi buruk, ketahuilah itu tidak, tanda-tandanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah yang diterima pasti mengangkat derajat orang lagi, membuahkan perilaku yang menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, begitulah orang yang pergi haji dengan cara yang benar membuat iblis menjadi gila. Jadi kalau orang ribuan, puluhan ribu haji, maka menjadi gila. Mudah-mudahan kalau kita pergi haji diterima Allah Ta'ala. Dengan syarat pelajari ilmunya. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi. Fa'idha gara'ul Qur'an. Bagaimana umatku apabila membaca Al-Qur'an? Kalau umatku baca Qur'an bagaimana? Qala, kata iblis, adubu kama yadubur rosos alan nar. Kalau umatmu ya Muhammad baca Quran, maka aku menjadi lumer seperti lumernya timah di atas api. Dibakar sama api, timah kan lumer. Ya, kena solder aja lumer. Begitulah ya si iblis kalau ada umat Islam melakukan baca Quran. Ketika kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Quran, kul huwallahu ahad, kita baca Quran. Kita buka Quran, kita baca alif lam mim, walaupun satu ayat, satu huruf, apalagi lebih daripada itu, iblis langsung lumer sebagaimana lumernya timah di atas api. Nah, sekarang kita baca Quran. Karena nggak pakai ilmu tajwid, nggak pakai makhrot-makhrotnya sembarangan, setan nggak lumer, kita yang jadi setan. Apa? Ngantuk, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, terpaksa dan sebagainya. Tidak dengan ulama-ulama begitu indahnya sehingga terasa manis mulutnya ketika membaca Al-Quran. Ya, kita nggak pakai ilmunya. Quran pun dibaca harus dengan ilmunya, harus tahu makhrot-makhrot huruf, jangan disamain semua da-ja-ja-ja. Fa'ijaja, ya, shod, shin, beda. Ini disamain semua. Yuk ajan. Kadang-kadang udah jadi ustadz, ya, dia nggak bisa bedain jim, zal, zai, disamain semua. Kan musinya adzan, dia ajan. Ya, banyak banget, beda sedikit aja artinya jadi beda. Ha sama ha kecil, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketitikan salah dia nitik, makanya belajar bahasa Arab. Dibacanya rojim, jauh banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, hati-hati. Ya, bahasa Arab bukan kayak bahasa Indonesia. Bahasa Arab bahasa yang agung, bahasa yang sangat mulia, bahasanya Allah, bahasa Al-Qur'an, bahasanya Allah. Makanya harus dipelajarin mana huruf-huruf dari alif sampai ya, kemudian tajwid dan sebagainya. Nah, kalau benar dipelajarin sesuai ilmu-ilmunya, baca alif ba ta dari awal sampai bisa, jangan pernah malu umat Islam walaupun umur udah 60 tahun, 70 tahun, biar benar bacaannya. Kalau baca Qur'annya benar, maka setan akan melumer seperti lumernya timah di atas api. Ketahuilah, kita sholat baca apa? Baca komik? Oh tidak, baca Quran. Jadi ketika lagi sholat kita baca Quran kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu setan lumer. Belum lagi kita sujud nanti. Dan itu Fatihah kita berdialog kepada Allah. Kalau dialognya nggak benar, ya kagak bisa. Sama aja kita sama orang ngomong dialog bindeng, kagak paham orang. Ya Allah paham, cuma nggak adab kita, nggak punya etika. Kita berdialog kepada Allah dengan bahasa yang tidak baik. Sedang Al-Quran ini bahasanya Allah, pelajarin. Ya, mulai sekarang ayo pelajarin baca Quran yang benar. Kalau saya tuh lebih utamanya belajar cara baca Quran, bukan suruh baca Quran. Orang sekarang kan nyaranin tahajud, puasa, bagus, baca Quran, hafiz, hafalin Quran. Ya, satu one day wal Quran, one day one ayah. Satu hari satu ayat, tapi jarang orang yang memberitahu kepada kita pelajarin dulu ilmunya. Jangankan satu ayat, 1000 ayat, satu Al-Quran kita baca kalau tanpa ilmunya. Belum lagi adab-adab kepada Al-Quran. Jangan disamakan Al-Quran yang kita pegang seperti majalah. Tidak sama dengan buku-buku yang lain. Quran di atas segalanya harus ada adab-adabnya. Belum cara bacanya. Begitu sholat, begitu juga puasa. Jadi yang saya lebih utamakan dimanapun pelajaran, dimanapun majelis, dimanapun saya ceramah, belajarkan ilmunya, pelajari ilmunya. Kalau dipelajari ilmunya benar akan menambah tingkatan dia kepada Allah Ta'ala. Gak lagi dia namanya baca Quran kadang-kadang terus dibaca. Sholat begitu akan ditambahkan, puasa begitu juga. Oleh karena itu kembali lagi pelajarilah baca Al-Quran. Jadi bagaimana orang yang sholat, bagaimana orang yang puasa, bagaimana orang yang berhaji, bagaimana orang yang baca Al-Quran. Dengan jujur iblis telah mengatakan, telah menguraikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksikan dari awal lagi ya bagi yang baru menyaksikan bagaimana kata iblis di episode yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik dan hidayah buat kita. Jangan lupa di subrek. Ya, itu orang Betawi bilang subscribe ya channel ana Habib Betawi atau Habib Faisal bin Agil Al-Haddad dan juga like share-nya. Subscribe-nya jangan lupa pencet loncengnya teng ya, aktifkan agar selalu datang pemberitahuan. Insyaallah ya kedepannya juga ana akan jadi Sohibul Hikayah. Sohibul Hikayah ini bahasa Betawi artinya tukang cerita. Arti cerita di sini menceritakan tentang sejarah-sejarah, cerita dari sedih, gembira, drama dan sebagainya yang semuanya saya ambil dari kitab-kitab. Saya ambil dari kitab-kitab, jadi bukan cerita dongeng tapi cerita nyata tapi dengan versi saya. Bagaimana juga Sohibul Hikayah saya dengan versi saya. Karena pribadi orang itu anak-anak, jangan ngikut-ikutan. Bagaimana juga ngikutin nggak ada bagusnya. Dalam arti orang udah punya image begini, ya udah image-nya begitu. Dulu kita kenal Sohibul Hikayah, ya Bang Zaid yang terkenal, ya beliau punya versi yang demikian luar biasa. Anda pun sebagai Sohibul Hikayah nanti dengan versi Anda. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat taufik hidayah. Wa'afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.